Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi. Bertepatan dengan tahun ke-6 hingga 7 Hijriah, dan ada 5 peristiwa dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa juga yang datang dari luar dunia Islam. Peristiwa pertama dari dunia Islam adalah perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ke Makkah, dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atur Ridwan. Yang ketiga, gencatan senjata Hudaybiyah. Yang keempat, pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. Dan yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahaz. Sementara 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam, yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan penghilangan nyawa Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Keempat, perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium, di mana Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan terakhir adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang yang berlangsung hingga tahun 645 Masehi. Dan teman-teman semua, inilah kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Kita masih ada di awal tahun 628 Masehi ya, atau akhir tahun ke-6 Hijriah, dan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum terjadinya umroh. Terakhir kita sudah membahas tentang diutusnya 30 tentara ya, dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah menuju ke Khaybar, dan misinya berjalan dengan sukses. Dan hari ini kita akan sampai di judul Tentara Islam dikirimkan ke Ukul dan Urainah. Di buku yang kita bahas, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, dari tulisannya Munawar Khalil, itu ada di halaman 323, jilid kedua. Suku Ukul dan Urainah itu dari golongan kaum Quda'ah dan Bajilah, suatu suku bangsa Arab yang berkediaman jauh di utara kota Madinah, dekat perbatasan negeri Syam. Jadi ini lumayan jauh ya. Dari kedua suku ini, suku Ukul dan Urainah, datang 8 orang yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Sebagaimana mereka yang masuk Islam ya, bersyahadat, kemudian berbeat. Lalu tinggal di Madinah selama beberapa hari. Dan selama beberapa hari itu, ke-8 orang ini mengalami penyakit. Entah memang sudah dibawa dari sebelum kedatangannya ke Madinah atau mereka mendapatkan penyakit ini di Madinah. Hanya saja keadaannya itu perut mereka buncit dan kulit mereka sangat pucat-pucat, dan mereka membutuhkan pertolongan dari sisi medis ya, sebetulnya dari sisi medis, sehingga ya memang dirawat dan diobati. Tetapi dalam berhubungan dengan hal itu, mereka memohon kepada Rasulullah SAW untuk tinggal di luar Madinah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah SAW, kami ini sepertinya memang tidak cocok di Madinah, di kota ini, karena kota ini kan memang lebih ke pertanian ya, dan kami itu sebetulnya seorang penggembala, bukan seorang petani. Jadi kami tidak cocok tinggal di sini. Jika Tuhan berkenan, sudilah kiranya Tuhan itu mengizinkan kami untuk tinggal di luar kota dan mengembalakan kambing milik engkau. Mudah-mudahan dengan itu pun penyakit kami juga hilang, karena sebenarnya kami memang tidak cocok tinggal di sini, kata mereka. Lalu ya karena Rasulullah SAW seorang yang murah hati ya, dan beliau iba juga dengan penderitaan ke-8 sahabat barunya ini, beliau mengizinkan dan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Rasulullah SAW memanggil seseorang yang pada saat itu mengurus unta-unta beliau, yaitu Yasar. Dipanggillah Yasar ini, lalu dibawa Rasulullah SAW itu meminta Yasar untuk membawa
10 untanya diserahkan kepada 8 orang ini dan diantarkan 8 orang ini ke tempat biasa Yasar membawa gembalaan, membawa unta ini untuk digembalakan. Dan sebelum berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada 8 orang ini, nanti di jalan kalau kamu haus dan kelaparan, minumlah air susu dari unta ini dan air kencingnya, supaya itu jadi obat untukmu. Dan ini yang menjadi salah satu ya yang menjadi dalil bahwa air kencing unta itu bisa dijadikan obat. Berangkatlah mereka 8 orang yang baru masuk Islam itu dengan Yasar 9 orang membawa 10 unta milik Rasulullah SAW ke suatu tempat di luar Madinah untuk digembalakan. Dan mengembalakannya ini tidak sehari langsung pulang ya, tetapi mereka menginap beberapa hari di sana. Untuk pulang pergi kan lumayan jauh ya, ini lokasinya di luar Madinah. Habis waktu kalau seperti itu. Jadi mereka teknisnya itu pergi kemudian menginap di sana selama beberapa hari. Beberapa harinya tidak disebutkan ya, ini tergantung kebutuhan. Dan selama hari-hari itu mereka menjalankan apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Mereka meminum susu dan air kencing unta setiap hari ya. Ternyata saran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang mujarab. Jadi tubuh mereka itu yang tadinya buncit di perut, kulit mereka pucat dan mereka merasa kesakitan. Lambat laun penyakit itu menghilang, perut buncitnya hilang. Itu tergantikan tubuh mereka yang tadinya kurus-kurus itu sekarang menjadi berisi ya. Kemudian kulitnya juga lebih cerah, tidak lagi pucat. Intinya mereka sudah sembuh dengan wasilah saran dari Rasulullah SAW. Namun ketika sudah sembuh, karena mereka tidak merasakan kesakitan lagi, tidak menderita lagi, keluarlah sifat asli mereka, bahwa hati mereka itu sebetulnya tidak, mungkin awalnya mereka bersih ya masuk Islam, ikhlas gitu, tetapi setelah diberi oleh Allah semua penderitaan mereka kembali kepada agama mereka yang lama. Mereka keluar dari Islam, murtad, dan bahkan yang lebih kejamnya lagi, mereka melakukan kejahatan terhadap Yasar. Ini orang kepercayaan Rasulullah SAW, penggembalanya Rasulullah radhiyallahu anhu. Dan mereka melakukan penyiksaan terhadap Yasar. Ini dia menancapkan duri-duri di kakinya Yasar. Mereka kemudian memotong kaki Yasar dan mengakibatkan ia gugur. Mereka mencucukkan duri pada kedua mata kakinya dan memotong kedua kakinya. Mereka juga melakukan penyiksaan secara beramai-ramai sehingga membuat Yasar itu menemui ajalnya di tempat gembalaan tersebut. Lalu unta-unta Nabi SAW yang mereka harusnya gembalakan juga mereka biarkan lari. Tentu saja sebagaimana biasa berita itu sampai kepada Rasulullah SAW dengan cepat, dan setelah mendengar kejahatan ke-8 orang ini dan pengkhianatan mereka, Rasulullah memerintahkan 30 orang tentara Islam yang pandai berkuda dan bersenjata lengkap supaya mengejar para pengkhianat itu. Pasukan Islam ini dipimpin oleh Qurs bin Jabir al-Fihr. Dan kerja dari 30 orang ini sangat cepat ya, karena memang dipilih oleh Rasulullah SAW para ahli berkuda untuk mencari dan menangkap mereka lalu membawa ke Madinah. Dan misi ini sukses dalam waktu yang tidak lama. Para pengkhianat itu tertangkap dan dibawa oleh mereka menuju Madinah. Dan karena kejamnya tindakan yang mereka lakukan, Rasulullah SAW memberikan hukuman kepada 8 orang ini. Jadi mereka dihukum dengan hukuman yang sama, dengan perilaku yang sama yang mereka lakukan terhadap sahabat Yasar radhiyallahu anhu. Kan yang dilakukan oleh mereka itu menancapkan duri ya di mata kaki Yasar, dan itu pun dilakukan kepada mereka.
ditancapkan mata kakinya, ditancapkan duri di mata kakinya, itu semacam paku lah dari kayu ya, ditancapkan lalu dipotong kakinya, lalu dipotong juga tangannya, dan oleh para sahabat ya atas perintah Rasulullah tentu saja, mereka dicampakkan di sebuah tempat, di sebuah padang pasir yang memang terkenal daerah itu panas tanpa pepohonan. Tempat itu bernama Harrah, sampai mereka beberapa waktu itu kehilangan nyawa mereka. Luar biasa ya pengkhianatan ini. Tambah mereka memang melakukannya dengan cara yang kejam. Entah motifnya apa, entah maksud mereka apa, sampai mereka melakukan hukuman tersebut kepada Yasar. Memang marah, mereka memang kesal. Mereka sudah menghilangkan nyawa sahabat mereka, kepercayaan Rasulullah SAW dalam menggembalakan unta. Tetapi juga pengkhianatan mereka terhadap Islam, mereka kan sudah murtad ya. Kemudian juga terhadap amanah yang Rasulullah SAW berikan. Unta itu mereka larikan, dibiarkan kabur begitu saja, entah ya maksudnya apa. Kemudian orang kepercayaan Rasulullah SAW sendiri mereka siksa dengan begitu kejam. Dan ini motifnya tidak disebutkan apa ya, entah atas dasar kebencian saja atau apa gitu. Karena sebetulnya kalau disebut kebencian juga atau dendam gitu rasanya tidak ada, karena Rasulullah SAW juga kaum muslimin bersikap baik kepada mereka ketika di Madinah, berusaha mengobati mereka, kemudian memberi mereka makan. Mereka kan tinggal beberapa hari di Madinah tanpa bekerja, bersikap baik kepada mereka. Tetapi air susu itu ternyata oleh mereka dibalas dengan air tuba tanpa diketahui motifnya apa. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak lama setelah Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman seperti itu, turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka memperoleh siksaan yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengoreksi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah itu menurunkan syariat bahwa hukuman untuk para pengkhianat itu hanya dengan 4 cara, 4 hal. Karena di sini katanya bukan dan ya, tetapi atau. Yang pertama adalah dihilangkan nyawanya, atau disalib, atau dipotong tangan kaki yang bertimbal balik, bersilangan. Maksud bertimbal balik itu kalau tangan kanan yang dipotong, kaki kirinya dipotong. Kalau tangan kiri yang dipotong, maka kaki kanan yang dipotong. Jadi bersilangan seperti itu. Atau yang ketiga, dibuang dari negeri tempat kediamannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ternyata tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara kemanusiaan kita menganggap apa yang Rasulullah SAW itu wajar ya, karena yang dilakukan para pengkhianat itu juga sama, dan Rasulullah SAW melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan oleh para pengkhianat itu terhadap orang kepercayaan beliau, yaitu Yasar, pembantu beliau. Tetapi ternyata ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini suatu peringatan juga kepada kita, berarti bahwa ketika menghukum itu kita harus ingat bahwa hukuman ditegakkan itu bukan untuk memuaskan rasa marah kita. Karena rasa marah yang dialami Rasulullah dan para sahabat itu ada. Mereka marah dan kemarahan mereka wajar. Karena 8 pengkhianat ini dari Ukul dan Urainah ini sudah membalas kebaikan mereka dengan keburukan, membalas air susu dengan air tuba. Mereka sudah melakukan kebaikan, mengobati ketika mereka tinggal di Madinah, kemudian memberi makan selama mereka tidak bekerja,
dan semua kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW pun mempercayakan 10 unta kepada mereka, tetapi mereka tidak menjalankan amanah itu. Mereka malah berkhianat dengan pengkhianatan yang sangat-sangat kejam. Jadi wajar kalau marah sebetulnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta agar kita jangan menghukum seseorang karena memuaskan rasa marah kita. Bukannya kita tidak boleh marah ya, kita marah boleh, karena yang namanya manusia pasti punya perasaan, punya emosi, itu boleh. Tetapi jangan berhukum, menegakkan hukum karena rasa marah, tetapi harus karena rasa menegakkan keadilan. Sebab nuzul ayat tersebut menurut yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim lain-lainnya, ini dari riwayat sahabat Anas sebagai yang tertera itu. Jadi yang tadi itu, kisah yang tadi ya, pengkhianatan itu dan asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 33 ini, kisahnya memang itu berdasarkan dari riwayat Anas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Juga ulama lain selain mereka. Dan hukuman ini, dan ditambahkan di sini ya di catatan kakinya, dan dari beberapa pendapat di sini disebutkan beberapa ulama-ulama yang berpendapat bahwa hukuman yang disyariatkan oleh Allah ini tidak hanya berlaku untuk non-muslim, tapi berlaku juga untuk kaum muslimin yang berkhianat. Dan ada yang berbeda pendapat bahwa ke-8 orang ini sebetulnya tidak murtad. Mereka hanya jadi mereka masih Islam tapi berkhianat gitu. Tapi ada pendapat lain sebagaimana yang ditulis di buku ini, pendapatnya itu mereka murtad dulu gitu baru berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah bertemu lagi besok di video selanjutnya ya. Masih di Sirah Nabawiyah insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.